Kali ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan gimana sih KIP kuliah jalur mandiri. Banyak teman-teman yang bertanya, kok KIP kuliah jalur mandiri nggak buka-buka, ini kapan bukanya? Banyak toh yang bertanya seperti itu. Sebenarnya ini juga penegasan dari informasi yang sering kita share di YouTube-nya di Bidik Misikom, bahwa kita sudah sampaikan pendaftaran KIP kuliah di jalur mandiri, baik itu PTN, baik itu PTS, jadwalnya tidak terpatok berdasarkan informasi yang ada di websitenya KIP kuliah. Kenapa tidak terpatok pada jadwal yang ada di website tersebut? Karena proses pendaftaran jalur mandiri itu diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi, di mana per hari ini beberapa PTN sudah membuka jalur mandirinya dan banyak PTS yang sudah membuka jalur mandiri KIP kuliah. Daftarnya sudah kita share di YouTube-nya di Bidik Misikom, silahkan digali sendiri. Bahkan sebagian juga sudah ada yang menutup pendaftaran jalur mandirinya untuk KIP kuliah. Jadi teman-teman yang berminat mendaftar jalur mandiri, entah itu PTN maupun PTS yang menyelenggarakan atau menyediakan kuota KIP kuliah, silahkan dicermati informasi dan timeline di masing-masing kampus tujuan. Catatan berikutnya adalah tidak semua PTN buka KIP kuliah di jalur mandiri. Pastikan kampus yang kalian tuju membuka. Caranya gimana? Silahkan tanya call centernya. Jika jawabannya, oh bisa mendaftar, silahkan mendaftar. Oh tidak bisa mendaftar dengan KIP kuliah, kuotanya sudah habis, ya udah nggak usah daftar. Oh kita nunggu hasil SNPT, ya berarti nanti hubungi lagi setelah pengumuman SNPT. Itu aturan yang perlu kalian ketahui untuk KIP kuliah di jalur mandiri PTN. Beberapa PTN misalnya yang ada KIP kuliahnya seleksi mandiri beasiswa ITS atau jalur UM UGM CBT, itu kan biasanya langganan yang keterima bisa mengajukan KIP kuliah atau biasanya dapat KIP kuliah. Nah itu sudah tutup pendaftarannya. Ketika teman-teman tidak menyimak informasi yang kita share di waktu-waktu sebelumnya, ya tentu ketinggalan timeline. Kemudian beberapa PTN misalnya seleksi mandiri UNES, kemudian seleksi mandirinya Unpad, ITB, kemudian Undip, dan UNJ misalnya, ini juga sedang berproses pendaftarannya, sudah dibuka walaupun website KIP kuliah belum ada tanda-tanda jadwal pendaftarannya. Di PTS pun demikian, beberapa PTS yang sudah kita share itu jadwalnya sudah membuka jadwal pendaftaran untuk KIP kuliahnya, misalnya Unisula, kemudian Universitas Wahid Hasyim Semarang, Universitas Dinamika Surabaya, dan lain sebagainya. Itu juga sudah ada timeline pendaftaran. Nah, bagaimana dengan PTN atau PTS yang sudah membuka jadwal pendaftaran KIP kuliah jalur mandirinya? Alurnya adalah mendaftar di website kampus masing-masing sesuai timeline yang disediakan. Setelah itu nanti baru disusulkan di websitenya KIP kuliah. Website KIP kuliah bakal buka kapan, Kak? Untuk jalur mandiri PTN dan jalur mandiri PTS biasanya setelah pengumuman UTBK SNPT. Jadi ditunggu pengumuman UTBK-nya. Setelah itu nanti sebentar lagi pasti di websitenya KIP kuliah akan bisa diakses untuk teman-teman yang mau mendaftarkan kampus tujuan di seleksi mandiri PTN atau PTS. Boleh berapa PTN, Kak? Boleh berapa PTS, Kak, untuk jalur mandiri? Boleh sebanyak-banyaknya. Boleh lebih dari 1, boleh lebih dari 10, boleh lebih dari 5, dan seterusnya. Jadi tidak ada batasan. Kalian kombinasi misalnya daftar di PTN iya, di PTS iya, ya silahkan, tidak apa-apa. Sepanjang kalian belum diterima dimanapun juga, kalian boleh mencoba kesempatan dan peluang sebanyak-banyaknya agar kalian keterima dan agar kalian dapat KIP kuliah. Bagaimana dengan biaya pendaftarannya? Kalau kalian daftar di seleksi mandiri beasiswa ITS yang kemarin itu ya gratis.
kalau kalian daftar di Seleksi Mandiri ITB ya gratis, yang tutorialnya sudah kita share itu ya gratis. Tetapi ketika kalian daftar di Seleksi Mandirinya UGM itu bayar, Seleksi Mandirinya UNES itu bayar, dan di banyak PTN lainnya Seleksi Mandirinya tidak ada jaminan gratis, walaupun masih disediakan kuota KIP kuliah sampai jalur mandiri. Jadi ada modalnya. Ya terserah, nanti dipertimbangkan kalian apakah daftarnya setelah pengumuman UTBK, setelah tahu skor UTBK, atau hari-hari ini di mana kalian belum tahu skor UTBK-nya. Beberapa jalur mandiri memang yang PTN mempertimbangkan skor UTBK. Jadi kalau pengen keterima di jalur mandiri ada modalnya, karena tidak semua PTN gratis. Bagaimana kalau PTS? PTS secara umum gratis, kecuali yang tidak ya. Ya mayoritas gratis biaya pendaftarannya. Nah, untuk PTN yang biaya pendaftarannya bayar, kemudian gimana daftarnya? Ya, jadi fokus kalian adalah keterima di jalur mandirinya. Nanti setelah keterima di jalur mandirinya, saat daftar ulang, karena PTN itu ada kuota KIP kuliah, nanti kalian bisa diverifikasi UKT-nya atau diverifikasi KIP kuliahnya. Misalnya kayak Seleksi Mandirinya UNES, Seleksi Mandirinya UNPAD, Seleksi Mandirinya Undip. Pada saat daftar ulang, itulah kesempatan kalian untuk mendaftar KIP kuliah. Diverifikasi UKT-nya, oh ini UKT layak KIP kuliah, maka kalian bisa dapat KIP kuliah. Kalau Seleksi Mandiri UGM biasanya setelah keterima daftar ulang, kemudian bayar UKT dulu, termasuk di UNS juga demikian. Setelah bayar nanti beberapa waktu ada informasi di website akun masing-masing mahasiswa, kalian bisa mengajukan KIP kuliah. Jadi kalau kita bicara KIP kuliah jalur mandiri ini agak detail juga, harus satu-satu gitu. Tidak semua PTN buka. Jadi jangan berharap oh PTN di provinsi saya pasti buka. No, belum tentu. Makanya kita nggak rilis listnya per hari ini, karena secara mayoritas PTN menunggu hasil UTBK SNPT. Masih sisa nggak? Kalau masih sisa berarti jalur mandirinya potensial ada KIP kuliahnya. Sedangkan PTN-PTN yang sudah deklarasi bisa KIP kuliah jalur mandiri itu punya tradisi bahwa kuota mereka pasti sisa sampai jalur mandiri, sehingga berani bilang bahwa jalur mandiri kita ada KIP kuliahnya. Kemudian kalau keterima jalur mandiri nanti ada uang pangkal, UKT-nya gimana, kan mahal, beda gitu. Tidak ada uang pangkal, gratis UKT juga, perlakuannya sama dengan yang keterima di SNPP dan SNPT. Free biaya pendidikan dan dapat bantuan biaya hidup, karena kebijakan tahun 2024 tidak ada KIP kuliah skema 2. Semua dapat cover biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup sesuai dengan klaster masing-masing PTN atau PTS. Nah, kesimpulannya bagi teman-teman yang bertanya kapan jadwal KIP kuliah jalur mandiri dibuka, jadwalnya sebagian PTN atau sebagian PTS sudah buka, sebagian lainnya belum buka. Nah, silahkan kalian simak update informasi yang sering kita sampaikan di YouTube, di Bidemikom, dan di Instagram Sahabat KIP Kuliah. Iklannya di skip, dicari informasi yang berkaitan dengan KIP kuliahnya, karena tanpa iklan ya akun ini mungkin sudah gulung tikar sejak dulu. Sekian, semoga dipahami.